Pak, gue ada cerita. Temennya temen gue, ini serius nih. Ini serius. Temennya temen gue mau serius. Temennya temen gue, jadi ada sebuah cerita. Temennya temen gue ini perempuan. Doi mau bunuh diri, Pak. Pak, problemanya sebenarnya dibilang simple sih enggak, tapi intinya yang simple. Intinya dia dijahatin cowok. Menurut Bapak gimana? Secara kita ngobrol secara tanggapan aja dulu, tanggapan gimana? Dijahatin cowok ada banyak. Cowok ada banyak, Pak. Putusin, dihamilin, banyak. dua-duanya. Seriusan, Iya. Serius. berat itu. Serius. Ya. Pertama-tama cowoknya Nah, ini beneran. Ditinggalin, diputusin. Udah gitu hamil pula, Pak. Dan ceweknya masih muda, Pak. Kepala 2, belum kepala 3. Gimana menurut lo? pertama-tama yang harus ditegaskan adalah dirimu tidak menyelesaikan masalah. Oke. Yang Anda menambah masalah. Yang Anda menambah masalah. Menambah masalah buat yang nanti masih hidup. Menambah masalah pas Anda masih juga. Kalau Anda punya agama. Kalau di Islam pas entet lu tahu sendiri. Iya. Hukumannya ngeri sih ya. Jangan dikira lu terus ceria-ceria, dijambak. Jambak. Iya sih. Matinya habis itu lalalen nggak apa-apa. Habis entet masalah kalau entet dijambak. Apa iya sih emang secara agama gitu ya. Secara agama ngeri sih ya. Ngeri makanya. Itu satu. Kedua, hidup itu apapun. Misalnya dihamilin, cobaannya ya, dihamilin. Di sisi dunia lain yang kita nggak sadarin, lagi ada orang kakinya hilang. Di sisi dunia lain ada orang misalnya kehilangan ibunya. Di sisi dunia lain ada yang dapat cobaan, yang tadi orang kaya tiba-tiba jatuh miskin. Artinya apa? Berbagai macam cobaan. Berbagai macam cobaan di dunia ini. Ya kan? Tapi memang yang si cowoknya memang itu ntar dia kena azab tuh. Yang ninggalin. Pastinya kena balasannya tuh. Kualat dia. Terus nah, kita harus dipahami dulu. Ya. Jadi cobaan itu emang ada di hidup ini. ada. Kehidupan itu pasti ada cobaan, gitu ya. Nah, yang harus lu percaya adalah setelah kesulitan ada kemudahan. Karena masalahnya kalau orang lagi depresi, kita nasihatin, nggak kena. Karena gue dulu kayak gitu. Gue dulu pernah di nuansa depresi, orang ngomong lewat aja. Bodoh amat, aku mau di kamar aja, nggak mau kamu dari kasur. Gue dulu gitu. Iya, benar. Dah, mengguna gue nih kayaknya. Gue di kamar ya. Tapi, ya. Gimana tuh, Pak? Gue punya metode. Ya. Pertama-tama pada saat itu gue ambusin napas gitu kan. Terus buka jendela kamar gue. Terus ngelamun dalam arti gini, introspeksi. Terus gue mikir, ini semua pasti ada karena kelakuan gue. Ya. Itu pasti dong, ya. Karena pilihan gue. Ini terjadi pasti karena pilihan gue. Apapun. Yang tadi, kayak misalnya contoh di cobaan yang, kan walaupun mungkin ditabrak orang, tapi kan pilihan lu. Bahwa kalau misalnya mungkin lu nggak pergi keluar rumah, lu nggak balas. Ngerti nggak? Itu kan secara tidak sengaja. Kalau gue sengaja dalam hal gue. Gue lakuin sengaja. Gue sengaja berhenti kuliah. Kalau misalnya kayak si itu, Pak, kayak cewek yang hamil tadi misalnya. Ya, wah itu maupun sengaja mau nggak sengaja, udah kejadian kan? Ya, tapi intinya kan karena lu ngelakuin. Hamil kan nggak mungkin tiba-tiba turun dari langit, tiba-tiba, hamil. Kecuali nggak bisa. Ya kan? Selain itu nggak ada. Dia spesial dia. Ya. Tapi intinya adalah, nggak usah dibahas lagi yang udah kejadian. Ya. Justru introspeksi aja. Introspeksi itu dalam arti gini, ini karena ini terjadi semua karena ada alasannya, gitu kan ya. Tapi abis itu gue langsung bilang, pada saat itu gue langsung bilang ke Tuhan, ya Tuhan gitu kan, ya Allah gitu kan. Apa makna dibaliknya semua? Apa emang gue jadi orang gagal, gitu kan ya?
Terus waktu itu gue malah kayak hembusin napas gitu. Terus habis itu gue malah kayak ibaratnya gue ngebayangin kalau di bayangan gue gitu, gue tuh kayak nyawa gue keluar dari gue gitu. Set. Ngeri juga sih itu sih. Iya, bayangan dong aja. Oh, bayangan. Oke. Gue lihat gitu kan situasi gue sekarang. Jadi seolah-olah bayangin gitu. Dari sudut pandangin jauh gitu. Sudut pandang ketiga. Oke, jadi ternyata gue gagal ini, gagal itu. Nyak, gue ngomel, gue gimana nih? Gue nggak ada support orang tua, gue nggak dipercaya lagi sama orang tua. Gimana nih? Ya kan, udah gitu setiap habis itu, dari sejak hari itu aja cobaan nggak berhenti tuh. Orang tua gue dulu setiap acara keluarga selalu ngomong, Tara ini kuliah berhenti, bla bla bla, terus keluarga pada, ya ampun, waduh gimana sih saya? Kalau tadi contoh hamil misalnya. Gue bisa ngebayangin ya rasanya tuh, aduh mungkin nggak ini banget, tapi gue bisa ngebayangin banget kalau lu jadi cewek gitu kan ya, aduh gimana nih, terus habis itu laki ini ninggalin lagi. Nah kan udah terjadi, daripada lu terlalu muluk-muluk terlalu dibayangin terus gini, kalau saran gue ya walaupun lagi-lagi sarannya mungkin keluar kuping kayak gini, tapi mungkin bisa jadi ini masukan, ubah jadi positif, maksudnya ya udahlah, hembusin nafas terus ya udah kejadian, gitu kan ya udah ini adalah bayi gitu kan, dia bakal jadi bayi, ya udah nih nanti kalau gue jadi ibu ya udah gue akan pelihara baik-baik, jadi anak yang lucu segala macam. Beda cerita kalau diperkosa ya Pak ya, beda cerita. Beda cerita. Kalau samperin cowoknya kalau ini pun perkosa. tetap samperin sebenarnya harusnya samperin. Jangan malah lu yang TPR sih, harusnya lu lebih ke ngamuk gitu kan. Betul. Malah dia gitu kan. Cari cowoknya. Harus. Suruh tanggung jawab sih Bang. Tapi intinya kalau gue gitu ya, pada saat itu gue ubah aja. Menurut lu berarti salah ya, kalau si cewek itu kan salah. Salah banget. Gini, karena yang namanya kehidupan itu, percayalah. Nah, inilah kenapa yang disebut iman. Iman tuh harus percaya bahwa sebenarnya manusia itu lu cukup ya, niat melakukan sesuatu and let God do the rest. Gitu. Kalau lu tobat misalkan, ya Allah, ya maafkan saya kalau saya ada kesalahan yang membuat hal ini terjadi, semua hal buruk ini terjadi, mohon maaf. Gitu kan ya. Tapi please don't leave me. Gitu kan ya. Nanti tuh literally loh ada di gue lupa di hadis apa di hadis qudsi apa gitu. Apa gitu. Pokoknya kalau udah lu misalnya kayak minta Allah untuk nemenin lu, ya udah. Langkah kita adalah langkah itulah, Allah di situ ada Allah di situ. Gila enggak, Tuhan ada di situ. Ya kalau Tuhan ada di sisi lu, udah. Masalah yang tadinya berantakan nih tiba-tiba bla 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 bla, itu gue rasain banget. Yang tadi berantakan amburadul nih, itu masa-masa gue terbrengsek gue ibaratnya, tiba-tiba gitu. Tapi intinya ada masa-masa seperti itu pasti ada gitu kan ya. Dan ingat aja bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Betul. Ketika lu udah di pinggir jurang, ingat Tuhan itu selalu ada sama lu. Pada saat lu udah dikasih parasut nih, lu udah dikasih parasut, artinya lu coba lompat aja dulu, udah dikasih parasut. Iya, kata Tuhan, Tuhan itu ngasih apa? Janji, kata si Pak RT. Lu udah di tebing nih, Tuhan tuh ngasih kok parasut. Pertanyaannya lu berani lompat apa kagak, kata si Pak RT. Betul. Perkara ntar ya lu pasti pada saat lu lompat, antara lu kejedot, ntar masalah parasut lu kagak kebuka, katanya. Tapi seandainya parasut lu kagak kebuka pun, Tuhan ngasih trampolin di bawah. Kalau menurut gue sih Pak, kalau gue denger, tapi ini serius loh Pak, temen gue itu mencoba di cewek, masih muda Pak. Banyak. Kalau gua ngelihatnya gitu ya. Which is itu satu lagi tambahan. Apa? Bahwa masih muda. Ya. Apalagi gini, namanya anak muda itu adalah masa-masa bandel. Walaupun gue jujur aja gue termasuk yang alim sebenarnya. Bukan mau banggain diri enggak, tapi maksudnya dibandingin teman-teman gue, ternyata brengsek semua. Gue baru sekarang nih, pas udah di dunia entertainment gitu-gitu ya. Tapi masa muda itu masa ini. Kenapa? Secara sains saja. Secara sains karena masa-masa muda itu masa di mana hormon lagi berubah. Bisikan setan gede, Pak. Iya. Ya kan? Bisa dipahami. Hormon lagi berubah, bisikan setan gede. Mau bisikan apa? Bisikan, mohon maaf nih, lawan jenis lah. Yang misalnya lu cowok, ngeliat cewek, goda-godain lu udah mulai. Terus ada yang lain-lain lah, banyak lah. Gitu kan ya. Oke. Nah, gue zaman dulu makanya gue bilang nih, gue termasuk yang alim. Maksudnya alim tuh sebenarnya gini juga. Fokus gue dari dulu nyari duit. Itulah ya masa muda. Nah, makanya gue selalu bilang sama lu pada kan, kalau subscriber nih, masa muda jangan sia-siain. Nah ya, gue sangat sayangkan kalau dengar cerita gitu masih SMP. Makanya ada kata pepatah, whatever doesn't kill you simply makes you stronger. Apapun yang nggak dulu, jadikan lu tambah kuat. Nah, balik lagi ke tadi yang misalnya dihamilin orang lah, apa segala macam, apapun cobaan hidup lu saat sekarang. Ingat kata-kata bahwa
apapun yang nggak ngebunuh lo, itu akan malah jadiin lo makin kuat. Ya. Ada alasan dari kita misalnya, aduh kok gue dihamilin nih gitu kan ya. Kenapa nasib gue kayak gini? Tar lo jangan ngomong gitu dulu. Mungkin nanti lo akan jadi orang lebih kuat dari hal apa gitu kan? Gitu. Secara mental udah kuat itu dia. Iya. Dan literally loh, itu kalau nggak salah gue pernah nonton di mana ya? Lupa gue. Ya jelas luar negeri. Ya, jadi dia udah perkosa. Ya kan sampai punya anak. Tapi abis itu dia akhirnya sekarang ibaratnya kayak balas dendam gitu. Dia bikin panti buat anak-anak. Gitu. Jadi maksudnya dia daripada ini dia bikin di kayak tadi gue bilang, kalau gue kan di kenegatifan gue diolah jadi positif gitu. Jadi balas dendam tuh kayak gitu ibaratnya gitu kan. Terus dia juga sambil bikin apa itu kayak woman adalah gitu yang jagain orang-orang supaya nggak diperkosa gitu. Jadi balasnya tuh malah kayak gitu loh. Jadi kenegatifan lu di-convert jadi positif. Gitu. Untuk seseorang yang dihamili tadi, mohon maaf, kalau gue jadi dia juga gue cari cowoknya sih, Pak. Minimal ya. Kalau gue jadi ceweknya tadi tetap harus dicari cowoknya juga. Di samping luar konteks nasihat yang untuk depresi. Kalau untuk depresi itu nasihat seperti itu. Tapi kalau gue tetap harus dicari. Minimal pertanggungjawaban minimal banget minta maaf itu minimal banget tuh. Enggak, minimal korek kuping, Pak. Tapi iya, tembus. misalnya dia orang nggak mampu bagaimana ini tapi enak aja loh gitu kan. Kebiri dia. Gitu ya. Karena kan lagi-lagi kita nggak tahu permasalahan. Betul. Itu betul. Nah, cuman banyak orang sekarang lari dari problemnya. Gua ada kenal orang satu tuh, lari terus dari problem. Terus tuh ngilang, terus tuh ganti nomor. Itu lo tahu sih udah obvious banget. Tapi jangan lari dari problem, percaya sama gua. Udah gitu fitnah orang lagi, tau-tau datang orang gak kenal ke sini. Pak, rumahnya bapak ini bukan. Pantesan ngilang, gitu kan. Jangan. Tapi Itu intinya contoh adalah yang buruk tuh. intinya gitu. Jangan lari dari masalah, teman-teman. Masalah itu justru hadapin. Ada juga makna yang bisa diambil adalah bahwa itu kadang-kadang Tuhan udah bantu, cuman lu nggak jemput. Nah, yang gue lakuin pada saat itu adalah henshin, gue jemput, ya, bahwa ya Tuhan saya yakin ini adalah cobaan buat saya, gue bisa atasi dia, bener lah. Bisa. Akhirnya ya. Dan ternyata jalan demi jalan, jangan dikira udah berhenti ya. Pas lu memutuskan untuk oke, gue bisa, jangan dikira terus langsung oh iya dibantu, nggak juga. Masih waktu itu gue udah bilang, malas sugih kanan, terobos terus. Sekarang acara keluarga semuanya. Yang bilang manusia. YouTuber ini. Jangan fokus ke negatifnya, fokus ke solusinya. Gitu. Tapi terkadang pernah nggak sih Pak, lu kena kayak lu lagi depresi nih, kena masalah banyak. Tapi gue pengen nemuin solusi tuh nggak dapet. Pernah nggak lu kayak gitu? Maksudnya kayak sering pasti kan sering kan. Jawabannya adalah yang tadi lu bilang. Lu udah dikasih parasut sebenarnya. Setiap orang tuh punya parasut di badannya dia masing-masing. Pertanyaannya lu berani lompat apa enggak? Ada orang enggak berani lompat, gitu kan? Lompat aja, atau terbang ternyata. Gitu. Bang, gimana cara maafin keluarga sendiri yang udah nyakitin? Ada kata pepatah mengatakan, always forgive, never forget. Nah, itu yang gue lakuin. Gue selalu maafin. Oh iya maafin, tapi gue gak akan lupa. Oh lu yang kecek gue anjing. Gitu. Karena maafin. Ntar lu Pak, karena memaafin tuh ada satu hal Pak. Apa? To forgive is to set an enemy free. To forgive is to set a prisoner free and also realize that prisoner is you. Gitu, Pak. Jadi memang memaafkan tuh harus, walaupun memang jangan dilupakan, Pak. Yeah. To forgive is to set the prisoner free and also realize that prisoner was you. Gitu, Pak. Kadang kalau kita nggak maafin, kita dendam. Gue juga kalau dibilang kesel sih kesel, Pak, tapi harus dimaafin sih. Tapi jangan lupa. Tapi gitu teman-teman ya. Kalau masih muda, semangat.